Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Salam satu hobi, salam peternakan, khususnya para peternak pemula ya. Kami juga memang baru pemula ya, kurang lebih hampir 1 tahunan memelihara ayam. Cuman baru beberapa bulan aja setelah memelihara dengan semi intensif seperti itu. Banyak sebenarnya ya 1 tahun pertama yang dirasakan ataupun juga yang kami jalani ini, perjuangannya nano-nano gitu kan, naik turun lah. Dalam artian basicnya kalau kita pelihara ayam secara rumahan kan kasih pakan, ya udah kasih pakan aja gitu kan, baik itu dari limbah rumah tangga ataupun juga dengan bekatul udah selesai gitu kan. Tapi ketika kita mulai pelihara ayam secara intensif seperti itu, kita menggunakan dengan semi umbaran ya, kita mempelajari juga tentang bagaimana caranya recording pakan. Itu betul-betul diperhatikan ya. Ada ayam itu kan starter, nanti ada grower juga dan finisher. Tentunya kita pengen mencapai maksimal ya, rata-rata kan banyak sekarang tuh kan jenis-jenis ayam yang mana 2 bulan saja sudah bisa mencapai bobot 1 kilo untuk ayam kampung. Nah, untuk yang kami pelihara sendiri di sini memang ayam kampung masih terlihat sebagaimana campuran. Kita nggak terlalu fokus juga, memang belum berani ya, sengaja kita beli DOC. Selanjutnya kita breeding kan atau juga ternak langsung sampai dengan tahapan sampai dengan usia 100 hari atau 30 hari panen, sebagaimana memang biasa kan banyak juga yang dilakukan oleh para peternak pemula gitu kan. Saya berani dia langsung DOC, tapi kita cobanya dari mulai indukan dulu. Memang walaupun memang indukannya ini kita galur nggak jelas, kita bicaranya ayam lokal saja, ayam kampung lokal yang galur memang tidak jelas. Tapi memang kita melihat dari 11 ekor ayam, kita beli 11 ekor ayam itu bulan Juli kemarin kalau tidak salah. Nah, bulan Juli sebagaimana di belakang nih ada itu gitu kan ya. Dan memang jagonya juga yang itu kita sengaja gitu kan, jagonya kita pakai Bangkok ya, ayam kampungnya kita mungkin ayam kampung lokalan, karena memang galurnya sudah kita tidak tahu karena sudah tercampur ya, berbagai macam galur sudah tercampur dari bulan Juni atau Juli. Nah, dari bulan Juni Juli itu sampai sekarang memang kita melihat ya, titik produksi telur paling banyak berapa gitu kan. Kita pernah mencapai telur itu dari 11 ayam itu, bila mana kita kumpulkan per minggu ya, dalam satu siklus kita sampai sempat mencapai di angka 120 sampai 130-an, kurang lebih, bahkan lebih kalau nggak salah ya, bisa nyampe. Dulu tuh di inkubator di atas tuh ada 60, di bawah tuh ada 100, ya berarti kurang lebih 150 ke atas lah. Itu dari 11 indukan yang kita keluar. Memang dari segi telur bagus ya, dari bentuknya juga alhamdulillah maksimal, tidak terkecil, dan memang kita bisa melihat ketika anakan tersebut itu tumbuh ya. Kita tetaskan di mesin, kita lihat tetasannya, hasil tetasannya memang kita tahu 80% lah ya kurang lebih daya tetasnya, fertilitas semuanya bagus gitu kan. Kita itu perbandingan satu jago gitu kan, satu jantan dengan 10 betinaan kurang lebih. Meskipun memang ada yang lain juga sekarang udah mulai masuk nih. Dan awal-awal di bulan Februari ini alhamdulillah ayam sudah mulai kelihatan ingin bertelur. Yang memang kita perkiraan targetan itu kan bulan kemarin Januari akhir atau Februari ayam sudah mulai bisa bertelur. Dan memang ternyata mungkin agak lambat karena faktor berbagai macam hal lah ya. Kita melihat mungkin ayam terlalu gemuk gitu kan. Akhirnya kita mulai setel kembali kepada pakan untuk khusus untuk settingan kita petelur. Kenapa demikian? Karena memang kita difokuskan di sini adalah bukan pengambilan telurnya ya, kita memang fokus di dagingnya. Karena memang ada beberapa pengepul ataupun juga beberapa yang biasa menampung daripada produk di kami gitu kan. Nah, kita punya kandang itu kurang lebih ada 2 kandang. Yang pertama mungkin nanti di atas yang biasa kita dibuatkan lah video-video pendek kecil gitu kan. Dan ini yang kandang yang indukan. Nah, kandang indukan ini kurang lebih ukuran 9 kali 4 ya, 9 kali 4
Ya alhamdulillah secara kapasitas kan ini 36 persegi gitu kan. Ya alhamdulillah kita simpan di sini, campur juga ada bebek packing duck, ada entongnya Rambon gitu kan, ada juga dengan ayam. Nah kenapa kok kita ayamnya ayam campuran gitu kan, belum coba untuk fokus di salah satu galur ayam. Sebenarnya pengen, karena awal mula kita pengen ternak itu kan kita kejar telur, kita pengen kejar ayam Elba, cuman karena memang ya berbagai macam faktor keadaan lah ya, sehingga kita fokusnya udah deh, kita yang penting ada dulu gitu kan, sambil pelajari dulu. Setelah kita paham, alhamdulillah gitu kan, kita berjalan dari mulai awal mula. Sebenarnya kita pelihara ayam tuh dari bulan Maret ya, Maret sebelum Idul Fitri kalau nggak salah, pas bulan Ramadan kemarin, karena memang sebentar lagi bulan Ramadan kan. Itu kita pelihara tuh cuma 2 ekor ayam, dan itu 2 ekor ayam juga kita beli ya dari pasar, betina ayam Bangkok. Betina ayam Bangkok kita beli, yang akhirnya kita mulai deh gitu kan, karena memang lihat keluarga, lihat anak-anak senang telur. Tujuannya itu karena kita belajar itu untuk dibelajar tuh di ayam Elba. Tapi lambat laun ada orang yang mau ngelelang nih untuk indukannya, karena memang dalam artian tanda kutip ada keperluan yang mendesak juga ya, sehingga kita coba beli gitu ya. Kalau nggak salah kita beli indukan tuh yang udah siap jadi, itu yang udah jadi sebenarnya ya. Tinggal memang proses bertelur. Itu per ekor tuh kurang lebih hanya 45 ribuan, 45.000, atau taruhlah kita ambilnya belinya adalah per kilo ya. Dilihat dari per kilo itu dari 11 ekor itu kita hanya 650-an, jadi hanya dapat itu kurang lebih 14-15 kiloan dari 11 ekor. Nah jadi memang ya ukuran standar, jadi ada yang 1,2 1,3 ayam tuh kita beli, kita coba breeding di sini ya alhamdulillah. Jadi sehari itu kita kadang ayam 11 tuh 9 telur tuh ada gitu kan tiap hari gitu kan, selama satu siklus ya. Makanya tadi sampai kita menemukan titik dimana mencapai sekali siklus itu kita di inkubator tuh hampir ada 150 ke atas. Alhamdulillah jalan, cuman ya qadarullah, Allah berkehendak lain. Di saat kita produksi telur tinggi, alhamdulillah gitu kan ya, kita buat inkubator, ternyata ada error, mesin error, tiba-tiba inkubator suhu naik menjadi 60 sampai 70 derajat lah. Ya sudah, akhirnya kita kancur. Itu kalau nggak salah di bulan Oktober ya, di bulan Oktober kita hancur tiba-tiba, karena memang malam hari kita masih cek masih normal gitu kan ya. Pagi harinya jam berapa, jam 8 atau jam 9 kita cek, orang tua yang ngabarin itu telur tuh sampai dibelah tuh, sampai dibuka tuh memang udah putih gitu kan, udah agak matang, setengah matang. Gak kebayang ya ada errornya seperti, memang ya begitulah yang namanya lika-liku nano-nano dalam perjuangan. Jadi kalau kita berbicara cerita perjalanan ayam kampung ini ya, mungkin bagi semuanya ya, apalagi yang pemula, bagi seperti saya tentu bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah kita menemukan suatu keberhasilan formula yang gitu. Kenapa demikian? Karena memang di setiap daerah punya persoalannya, polemiknya masing-masing. Ya alhamdulillah kalau untuk biosecurity, ketika tetangga-tetangga ayam kena tetelo atau flu burung istilahnya, kita di sini semua ayam aman. Sampai ada tetangga yang ngomong pakai apa ya, kita hanya sebatas kalau musim penghujan kita kasih jahe, kasih kunyit gitu kan. Kalau di musim kemarau ya kita tetap perhatikan pakannya. Memang awal kita pakan fermentasi, karena memang kita dari awal tidak menggunakan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu hanya sebatas selingan sih, pakan pabrikan hanya selingan. Kita tetap utama di awal itu adalah menggunakan dedak, terus ampas singkong. Sengaja kita beli singkong yang kecil-kecil, diparut, diperet gitu kan, kita difermentasi campuran dengan hijau-hijauan. Dan ternyata itu kita bisa di awal bulan apa ya, dari 2 ekor tersebut gitu kan, bulan Mei itu penetas, dan Mei, Juni, Juli gitu kan, akhir Mei gitu kan, Juli, Agustus kita udah bisa mulai. Pertama kali jual ayam itu bulan Agustus. Alhamdulillah untuk sekarang ya jual ayam gitu ya, kalau tiap hari nggak, tiap bulan ada aja gitu kan yang datang gitu kan. Bahkan ya
kita ya alhamdulillah untuk hari ini, untuk bulan-bulan ini apa namanya tuh, kebutuhan pakan itu sudah tercukupi daripada penjualan ayam itu sendiri. Ya alhamdulillah ada tambahnya lah dikit-dikit. Jadi ya sebenarnya proses, kita nggak mungkin bisa menjadi peternak yang besar terkecuali memang menjalani beberapa proses terlebih dahulu. Jadi yang pada intinya adalah jangan putus asa, tetap semangat. Ingat, walaupun kita kadang dapat cibiran omongan tetangga, yang terpenting satu hal sih, kita mental kita harus kuat. Kalau kita pengen bertarung ya udah tarung kita sampai habis-habisan gitu kan, sambil belajar gitu kan. Kita pahami ayam tuh ibaratnya jenisnya apa gitu kan ya, karakternya bagaimana, pakan yangnya seperti apa kalau kita menggunakan pakan selain pakan pabrikan. Kalau kita melalui pakan pabrikan ya sudah jelas target kita 3 bulan, 2,5 bulan kita panen tercapai. Tapi kalau kita pakannya adalah pakan buatan sendiri, dalam artian pakan pabrikan hanya sebatas penunjang, tambahannya saja kurang lebih pakan pabrikan itu hanya memberikan 30% bantuannya, berarti kan kita ada 70% yang harus kita cari. Maka kita buat bekatul, kita buat dari ampas tahu gitu kan, dulu ampas singkong, belum fermentasi yang lainnya, sehingga ya alhamdulillah gitu kan. Sempat panen pertama itu ya kita punya bobot di kisaran 100 hari itu, ayam itu bobotnya itu kurang lebih nyampe di angka 1,2 sampai 1,4. Itu seperti itu. Itu yang kalau yang betinanya nyampe 1,2. Alhamdulillah bagus gitu kan. Semakin tambah populasi otomatis kan pengeluaran semakin bertambah, perawatan harus lebih intensif lagi. Sedangkan kami juga adalah pekerja kantoran yang sering hilir mudik gitu kan, tidak terlalu fokus di kandang. Jadi memang ya ini sambillah sebagai tas hobi saja gitu kan. Ada entog gitu kan, dengan entog ini lumayan. Ini usia entog ini kurang lebih, karena untuk packing itu kan kita bulan Desember ya. Nah ini berarti kurang lebih ada usia 3 bulan setengah 4 bulan, 3,5 4 bulanan itu ukuran mentog. Kalau packingnya itu ada juga packing belakang, itu kita beli itu di bulan Desember, beli DOD nya. Jadi kalau kita lihat ya Januari Februari 3 bulan udah gede gitu kan. Ya alhamdulillah gitu proses perjalanan. Nah ini kalau indukannya jantan, pas Idul Fitri kemarin ada orang yang menawarkan, Idul Adha ke tahun kemarin itu ada orang yang menawarkan jual butuh ya. Kita beli itu karena memang ini tadinya ayam petarung yang punya bagus juga, karena memang kita beli itu dari para pemain ya, hobi ayam tarung gitu kan. Dalam artian yang memang sudah yang berapa kali menang ini tuh, setelah itu kalah ya. Jadi berapa kali menang dulu ya, memang kita melihat juga dari anakannya agresif gitu. Nah, ini kurang lebih berapa kali menangnya bukan hanya 1 atau 2 kali 3 kali gitu kan, berapa kali menang, cuman pas dibawa ke daerah mana katanya ini ayam kalah. Ya, akhirnya kita cobalah, kita beli karena memang dia sudah dirawat dan memang ternyata bagaimana fertilitas telur bagus. Ini bagus ya, walaupun kita punya harapan sendiri sih sebenarnya, adalah pengen buat galur ayam tersendiri. Ya memang by proses ya, semuanya juga melalui proses. Ya tiba-tiba instan kita punya galur ayam sendiri seperti itu. Oke baik, makasih aja, mungkin itu sharingnya. Nih panjang lebar kita sharing aja cerita ya. Ya semoga memberikan inspirasi sebenarnya ya, walaupun memang banyak kata, banyak hilapnya pasti karena memang banyak berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.